mahasiswi di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria Polisian masih menyelidiki lebih lanjut. Aksi ini terekam kamera pemantau dan kini polisi tengah mengejar pelaku. Halo semuanya, kenalin nama aku Tarika Rizky Akna Putri Listiani dengan NIM 1122 3060, kelompok 4 anti kekerasan seksual, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini aku nggak sendirian loh. Ada teman-temanku. Kenalin, aku Desi Nur Saida dengan NBI 1122 3020. Kenalin, aku Dua Amanda dengan NIM 1122 3049. Kenalin, aku Nadia Aisyah Desdianti dengan NIM 1122 3045. Kenalin, aku Uswatun Hasana Putri Absawi dengan NIM 1122 3055. Yuk kita dengerin pendapat mereka tentang anti kekerasan seksual. Halo Kak, boleh kenalin namanya siapa? Nama saya Dimas Rizky Pratama. Dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Teknik Prodi Industri. Halo, perkenalkan nama saya Michelle dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Nuril. Sangat setuju dengan gerakan anti kekerasan seksual karena kekerasan seksual itu melanggar hak asasi manusia dan berdampak serius pada korban, termasuk ke mental, terus trauma fisik dan psikologis. Setuju, karena menurut saya kan kekerasan seksual ini melanggar hak-hak asasi manusia ya. Jadi memang dari kitanya sendiri tuh memang harus ada tindakan tersendiri mengenai hal-hal ini. Saya setuju dengan anti kekerasan seksual karena kekerasan seksual menimbulkan banyak dampak negatif yang mendalam bagi korban. Jadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Ya, sangat setuju karena dapat merusak atau melanggar hak asasi manusia, juga mengganggu psikologis bagi korban, terus karena dapat menyebabkan luka fisik juga bisa. Kalau yang dari saya ketahui sendiri, biasa di lingkungan sekitar itu paling sering kita jumpai itu catcalling, terus kekerasan seksual dalam hubungan berpacaran, terus yang paling parah biasanya itu kasus pemerkosaan. Menurut saya bisa dengan memasukkan topik kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru, tenaga medis, polisi, pekerja sosial dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, serta dapat kita bisa menegakkan hukum yang lebih ketat kepada pelaku. Upaya pencegahan, yang pertama kita harus mendidik diri kita sendiri lah, apa itu tentang arti kekerasan seksual, dampaknya dan tanda-tanda kekerasan seksual itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengubah budaya lah yang meremehkan kekerasan seksual itu sendiri. Kadang kita jadikan sebagai lelucon yang mengobjektifkan atau sikap wanita atau sikap wanita lah. Terus yang ketiga, ini yang terpenting sih, kita harus saling menghormati. Menurut saya penting karena untuk mencegah dan menanggulangi kasus pelecehan seksual, terutama di negara kita sendiri yang mungkin kasusnya ini agak banyak terjadi ya. Terus yang kedua, untuk melindungi para korban agar mental mereka itu tidak terganggu. Ya, kita dapat mensupportnya dari awal, yaitu agar tidak untuk terhadapnya lingkungan sekitar juga perlu. Seperti kita tidak membuli si korban, tapi kita harus menyupport agar melaporkan atau melaporkan ke pihak-pihak tertentu seperti yang ada di kampus kita sendiri. Terus kita juga harus mensupport dia agar psikologisnya tidak kacau juga, penting, itu sangat penting terutama bagi psikologi. Baik, pesan saya
Untuk kamu yang mengalami kekerasan seksual, kamu tidak sendiri. Jangan takut untuk mencari bantuan kepada orang yang kamu percaya. Saya tahu dalam hal ini memang bukan salah kalian, jadi pesan saya untuk kalian semua, tetap semangat untuk melanjutkan hidup, jangan menyerah, jangan merasa bahwa dunia ini berhenti hanya karena kalian pernah menjadi korban pelecehan seksual. Ya, semangat hidup aja sih, yang penting jaga mental. Tetap harus bersabar, semangat menghadapinya.